selanjutnya, hari ini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang aspek ekonomi dan aspek hukum dari produk informatika. Perkenalkan, nama saya Putu Redi, absen 36 dari 98. Perkenalkan, nama saya Debagus Putu Eka Dharma Pratama, absen 8 dari 98. Perkenalkan, nama saya Putu Kirena Arleni, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Nilu Awaratania, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Kadea Skaresti, absen 12. Jadi dalam produk informatika ini terdapat dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek ekonomi, yang kedua ada aspek hukum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aspek ekonomi dan aspek hukum. Aspek ekonomi adalah aspek yang mencakup perkembangan dari nilai informatika yang dapat meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari, seperti komputer dan smartphone. Produk ini tidak hanya digunakan untuk komunikasi, tetapi juga digunakan untuk transaksi, hiburan, mencari informasi, dan meningkatkan industri teknologi. Yang kedua ada aspek hukum. Aspek hukum adalah aspek yang mencakup hak kepemilikan dan lisensi produk, seperti lisensi komersial yang memerlukan pembayaran, lisensi gratis yang membatasi distribusi, serta lisensi umum. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri aspek hukum dan ekonomi produk informatika. Yang pertama yaitu lisensiasi komersial, mengatur tentang kepemilikan suatu produk yang sifatnya meningkat. Pengguna hanya boleh menggunakan setelah dan tidak boleh menyebarkannya secara sembarangan. Contohnya seperti sistem operasi dan berbagai aplikasi pengolah lain. Kedua yaitu lisensiasi gratis. Pengaturan ini memperbolehkan orang-orang untuk memperoleh suatu produk secara sembarangan. Contoh peraturannya adalah tidak membagikan ke orang lain. Jika ingin memperolehnya harus lewat sumber utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua lisensi. Yang pertama lisensi umum dan yang kedua lisensi publik. Lisensi umum adalah lisensi yang terbuka di mana kita bisa mengakses, mengedit, mengubah, dan membagikannya ke orang lain. Sedangkan lisensi domain publik, pembuat produk sengaja memberikan produknya ke orang-orang. Sama seperti lisensi umum, si pembuat produk ini membiarkan untuk membagikan dan mengubah produknya. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai aspek hukum produk informatika. Dalam produk informatika, kepatuhan terhadap hukum menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari pelanggaran dan menjaga kepercayaan publik. Beberapa aspek hukum relevan meliputi, yaitu yang pertama adalah hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak cipta, melindungi karya seperti perangkat lunak, desain antarmuka, dan dokumentasi. Paten, melindungi inovasi teknologi yang memiliki nilai tambah unik. Merek dagang, melindungi identitas produk atau layanan seperti nama, logo aplikasi. Yang kedua ada perlindungan data pribadi. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UUD), PDDP di Indonesia dan GDPR di Eropa mengatur bagaimana data penggunaan harus dikumpulkan, disimpan dan diproses. Yang ketiga, ada kontrak dan lisensi. Perjanjian antara pengembang, mitra, pengguna harus jelas, termasuk penggunaan lisensi perangkat lunak. Misalnya, open atau propertinya. Yang keempat ada keamanan siber. Kepatuhan terhadap standar keamanan untuk melindungi sistem dan data seperti ISO 27001 serta undang-undang terkait. Jadi, yang kelima ada ketentuan e-commerce. Untuk platform online perlu mematuhi regulasi perdagangan digital seperti aturan terkait transaksi elektron dan perlindungan konsumen. Saya akan menjelaskan tentang manfaat aspek hukum dan ekonomi produk informatika. Manfaat aspek hukum yaitu pengendalian konten yang berbahaya atau ilegal atau yang menginginkan seperti konten berbahaya atau hoax. Sedangkan manfaat ekonomi, pertumbuhan ekonomi digital yaitu mendukung
pertumbuhan ekonomi digital, di mana ekonomi berbasis media, teknologi, dan mendukung industri teknologi. Di sini saya akan menjelaskan penerapan dan aspek ekonomi. Yang pertama, aspek ekonomi e-commerce. Platform seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak mengembangkan produk informatika untuk transaksi jual beli secara online. Dampak ekonominya termasuk peningkatan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta efisiensi biaya operasional melalui digitalisasi. Yang kedua, aplikasi ride hailing, contoh Gojek dan Grab. Mereka memberikan peluang kerja bagi pengemudi independen, menciptakan ekosistem ekonomi baru dengan layanan seperti mengantarkan makanan, pembayaran digital, dan logistik. Yang ketiga, marketplace brandless. Platform seperti Fiverr dan Upwork memungkinkan pekerja lepas untuk menawarkan jasa mereka secara global. Efek ekonominya adalah terciptanya lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi berbasis keterampilan digital. Aspek hukum, perlindungan data pribadi. Aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan Google harus mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu UU Undang-Undang PDP di Indonesia atau General Data Protection Regulation GDPR di Eropa. Contohnya adalah fitur izin penggunaan data, transparansi kebijakan privasi, dan penghapusan data pengguna berdasarkan permintaannya. Dan yang kedua, hak kekayaan intelektual (HKI). Dalam pengembangan perangkat lunak seperti operasi Windows atau aplikasi mobil terdapat perlindungan hak cipta dan paten. Pelanggaran seperti pembajakan perangkat lunak dapat dikenai sanksi hukum sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Dan yang ketiga, regulasi fintech. Startup fintech seperti OVO dan Dana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal ini meliputi izin operasional, pelindungan konsumen, serta keamanan transaksi dan sistem pembayaran. Yang keempat, keamanan siber. Undang-undang terkait kejahatan siber mengatur pelindungan terhadap serangan seperti peretasan, pencurian data, atau distribusi malware. Contohnya kasus kebocoran data pelanggaran yang dapat dikenai denda atau sanksi hukum. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.